Setidaknya ada lebih dari 500 pertemuan selama perhelatan akbar presidensi G20 berlangsung hingga puncak G20 Oktober nanti. Dan selama Indonesia memegang presidensi, ada UMKM terlibat melalui cindera mata atau souvenir G20. Salah satunya UMKM di Bogor, Jawa Barat yang membuat buah tangan atau souvenir untuk sebagian pertemuan G20. Buku kecil atau notes dari bambu dengan logo G20 yang ramah lingkungan ini adalah hasil karya pekerja lokal di Sukabumi dan Bogor. Senada dengan salah satu isu G20, perubahan iklim. Bahan bambu dipilih karena memiliki waktu lebih cepat untuk tumbuh kembali, yaitu 4 tahun dibandingkan dengan kayu yang membutuhkan waktu 40 tahun. Bambu yang digunakan untuk menjadi sebuah notes pun memiliki kriteria khusus. Menggunakan bambu lokal, bambu yang kami panen dengan kriteria yang sangat ketat gitu, karena tidak semua bambu bisa digunakan, dan bambu juga harus memiliki umur panen yang cukup, kadar air yang baik gitu, sehingga bisa digunakan sebagai bahan untuk notes bambu ini. Prosesnya untuk pengolahan dan proses produksi utamanya ada di pengrajin kami di daerah Sukabumi. Kemudian proses untuk finishing dan proses untuk packing dilakukan di Bogor. Untuk menghasilkan 200 notes membutuhkan 40 hingga 50 bambu. Waktu pengerjaannya pun memakan waktu 2 bulan. Setiap proses membutuhkan ketelitian. Kesulitannya cukup lama ya, dari mulai finishing, dari mulai ngecek ininya, si bambunya juga kan kebanyakan kebuka, terus dari kertas-kertasnya kebanyakan kotor, kadang pulpennya juga ada tintanya ada enggak gitu, jadi lumayan rumit ya, lumayan susah juga. Kita pengecekannya kurang lebih 10 menitan sampai selesai. Pembuatan notes bambu ini melibatkan 13 pengrajin. Hal ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM dan pekerja lokal. Sedikit terpukul, tapi dengan adanya event G20 yang diselenggarakan oleh pemerintah, di mana pemerintah mewajibkan untuk menggunakan produk-produk dalam negeri, terutama untuk produk-produk UMKM, tentu saja ini memberikan angin segar buat kami, karena ini eventnya juga cukup banyak, dan kami merasa bahwa salah satu kebanggaan sih, tepatnya kebanggaan buat kami juga bisa ditunjuk sebagai penyedia vendor untuk G20. Selain notes bambu dari Bogor, Jawa Barat, kerajinan kertas untuk souvenir G20 datang dari Bali. Ketut Tirtayasa, warga desa Carangsari, Kabupaten Badung, Bali ini adalah salah satu pengrajin yang beruntung menjelang perhelatan KTT G20 Oktober nanti. Penyandang disabilitas karena lumpuh pada kedua kakinya itu mendapatkan pesanan membuat kotak tempat sarung dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kala itu akhir tahun 2021, Ketut Tirtayasa bertemu langsung Sandiaga Uno saat dirinya bersama pengrajin lain memamerkan hasil kerajinan pada sebuah acara penghargaan desa wisata. Menparekraf pun langsung memesan 100 kotak sarung pada Ketut Tirtayasa. Kotak yang terbuat dari bahan koran bekas itu akan dijadikan wadah atau tempat cindera mata Kang Sarung. Dengan penuh semangat, Ketut Tirtayasa langsung menyanggupi sesuai waktu yang diberikan. Walau dalam proses pembuatan sempat terkendala bahan kertas koran bekas, akhirnya pesanan bisa diselesaikan lebih cepat. Ketut mampu menyelesaikan pesanan dalam 2 bulan dari waktu yang diberikan selama 5 bulan. Pak, kan diberi waktu 5 bulan sama Pak Menteri untuk menyelesaikan kotak ini. Kenapa Pak kerjakan lembur dengan 2 bulan? Alasannya apa Pak? Saya takut itu Pak, saya melembur sampai jam 12, 11 gitu Pak. Takut kenapa Pak? Takut tapi tidak selesai. Iya. Tapi sekarang selesai gimana Pak rasanya Pak? Iya, bangga saya Pak. Bangga. Iya, terima kasih kepada sama Bapak. Saya ondal sama Pak Menteri. Dalam proses pembuatan kotak, koran bekas yang dibeli tersebut kemudian dilinting dan diberi lem kertas sesuai ketebalan yang diinginkan. Proses melinting koran bekas inilah yang paling banyak menyita waktu. Hasil lintingan koran ini kemudian dibentuk kotak dengan bantuan kerangka sesuai ukuran kotak. Kotak sarung yang dipesan untuk KTT G20 berukuran panjang 30 cm, lebar 20 cm, tinggi 10 cm. Proses selanjutnya memberi ornamen luar kotak dengan ornamen khas Bali.
Bahan ornamen pun sama, menggunakan koran bekas. Proses finishing selanjutnya adalah memberi warna ornamen dengan cat prada atau cat warna emas. Finishing berikutnya, kotak dicat warna bening agar lebih tahan lama. Proses ini biasanya Ketut dibantu teman-temannya. Pesanan sebanyak 100 kotak tempat sarung itu sudah selesai dan diambil pemesan. Nantinya, kotak sarung ini akan diisi kain tenun khas salah satu daerah di Nusantara. Selain kotak sarung, pengrajin ini menerima pesanan kerajinan tempat kotak tisu hingga bokor atau semacam dulang untuk tempat buah-buahan. Tim Liputan CNN Indonesia.